Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga hari-hari Anda selalu diiringi dengan kesehatan yang prima dalam menjalani rutinitas sehari-hari sehingga tanpa kendala, dan tentunya di hari puasa ini semoga seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa Anda dalam lancar rezeki, dalam tentunya mencari rezeki diberi kelancaran. Seperti itu maksud saya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Kilas Bola. Kedatangan timnas Indonesia datang dengan skuad yang mewah. Dan pertanyaannya, apakah ada yang lebih mewah dari ini setelah ini? Kita ikuti bersama. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia tiba di Australia dengan kekuatan paling mewah. Terkesan dengan kekuatan pasukan Garuda, kiper kawakan Bahrain dibuat ketar-ketir jelang duel di GBK. Mengejutkan, Patrick Kluivert coret satu pemain lokal jelang skuad Garuda bertandang ke markas Australia. Tak sesuai ekspektasi, timnas Australia malah dihujat publik sendiri jelang tanding melawan skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper kawakan Bahrain, Syed Mohammad Zafer, memberikan pujian terhadap kualitas timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan menurutnya, level permainan skuad Garuda kini sudah mulai sebanding dengan Jepang, salah satu raksasa sepak bola di Asia. Ya, laga krusial antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Namun sebelum itu, Bahrain harus menghadapi tantangan berat terlebih dahulu dengan bertandang ke markas timnas Jepang. Zafer mengakui bahwa dua laga berturut-turut melawan tim sekelas Jepang dan Indonesia merupakan ujian yang tidak mudah bagi timnya. Ia menilai timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan kini menjadi lawan yang sama sulitnya dengan Jepang. Meski demikian, Zafer tetap optimis Bahrain mampu memberikan perlawanan sengit dalam dua laga tersebut. Ia menegaskan timnya akan tampil habis-habisan demi meraih hasil maksimal dan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Saat ini, Bahrain menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Menariknya, peringkat ketiga yang ditempati Indonesia hingga posisi ke-6 sama-sama mengoleksi 6 poin dan hanya dibedakan oleh selisih gol saja. Dengan kondisi tersebut, persaingan di grup C diprediksi akan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir. Setiap tim termasuk Bahrain masih memiliki peluang besar untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Melihat persaingan yang cukup ketat di grup C, Zafer menegaskan pentingnya fokus dan determinasi tinggi dalam setiap pertandingan. Apalagi masing-masing tim di grup tersebut masih menyisakan 4 pertandingan krusial yang bisa menentukan nasib mereka di ajang kualifikasi. Ini akan menjadi dua pertandingan yang sangat menantang, namun kami sudah tahu bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini. Kami hanya perlu berjuang dan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Kami paham betul bahwa setiap pertandingan sangat berarti. Semua tim pasti ingin memberikan yang terbaik untuk lolos ke Piala Dunia, dan kami siap berjuang demi mewujudkan impian itu, ungkap Syed Zafer. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner berpotensi main di tim utama Wolverhampton Wanderers jelang gabung skuad Garuda. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Akan tetapi, ia dipastikan tak akan tampil membela tim merah putih melawan Australia. Penyebabnya adalah Justin Hubner terkena sanksi karena mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya melawan Arab Saudi. Menariknya, jelang bergabung ke timnas Indonesia, bek berusia 21 tahun tersebut berpotensi debut di Wolves Senior. Pasalnya, baru-baru ini Justin Hubner rutin mengikuti latihan bersama Wolves Senior jelang lawan Southampton di Liga Inggris. Dalam foto yang diunggah oleh akun Instagram Football Indonesia, Justin Hubner terlihat berdiri di sebelah pemain andalan Wolves, Matheus Cunha. Memang pemain keturunan tersebut sudah rutin mengikuti latihan di tim senior, akan tetapi sejauh ini Hubner masih belum mendapatkan debutnya di tim utama.
Pencapaian tertingginya hanya berada di bangku cadangan ketika Wolves melawan Arsenal pada 2023 lalu. Kini, bek timnas Indonesia tersebut berpeluang main untuk Wolves senior melihat lawannya merupakan tim papan bawah yakni Southampton. Egy Maulana Fikri batal untuk ikut serta dalam skuad timnas Indonesia yang berangkat ke markas Australia. Hal ini lantaran pemain asal klub Dewa United itu tengah mengalami cedera. Nama Egy Maulana Fikri sejatinya masuk dalam daftar panggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Total ada 30 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert beberapa waktu lalu, termasuk Joe Pelupesi, Audero, hingga Dean James. Para pemain tersebut rencananya akan dikumpulkan di Australia untuk menjalani latihan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan nantinya akan dikerucutkan oleh staf pelatih menjadi 23 pemain untuk pertandingan tersebut. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera, jadi 29 pemain yang berangkat. Nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain, ungkap Erick Thohir. Keberangkatan ke Australia akan dibagi dalam 2 kloter. Yang pertama adalah pemain yang ada di Indonesia dengan jadwal keberangkatan pada Sabtu 15 Maret 2025. Sementara para pemain yang merumput di luar negeri akan terbang langsung ke Australia pada Minggu 16 Maret 2025 mendatang. Timnas Australia tanpa diperkuat beberapa pemain kunci, peluang timnas Indonesia raih poin penuh semakin terbuka. Ya, timnas Australia resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Dalam pengumuman tersebut, pelatih Tony Popovic terpaksa melakukan beberapa perubahan akibat banyaknya pemain kunci yang mengalami cedera. Ya, para pemain kunci Australia seperti Alessandro Kirkati, Harry Sauter, dan Jordi Bos harus absen lantaran cedera serius. Bahkan, Popovic juga mengabaikan wonderkid Bayern Munchen, Nistori Irakunda. Padahal winger berumur 19 tahun itu tampil menawan dengan koleksi 3 assist dari 9 laga musim ini. Yang paling mengejutkan adalah Popovic juga berani memasukkan 4 pemain yang sebelumnya belum pernah dipanggil timnas Australia. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia yang berpeluang mencuri poin dalam laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium tersebut. Absennya para pemain kunci ini menjadi tantangan bagi pelatih Tony Popovic dalam meracik strategi terbaik untuk menghadapi timnas Indonesia. Namun kabar ini jelas sangat menguntungkan pasukan Garuda. Pasalnya, skuad Garuda sendiri tiba di Australia dengan kekuatan penuh. Para pemain seperti Tom Haye, Matt Childress, Elianor Reinders, Jay Jess, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan beberapa pemain baru yang lainnya dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, dalam sorotan usai mengumumkan skuad untuk melawan timnas Indonesia. Mantan bek Crystal Palace itu disorot fans sendiri lantaran beberapa nama seperti Nistori Irakunda tidak dipanggil meski dalam kondisi bugar. Namun, Popovic lantas membela diri. Ia mengklaim skuad yang dipilih berdasarkan yang terbaik dalam kondisi saat ini. Popovic juga sadar laga ini sangat penting untuknya, sebab Australia yang duduk di posisi kedua dengan 7 poin masih berambisi lolos langsung ke Piala Dunia menemani timnas Jepang. Beberapa pemain kami sayangnya cedera, ini memberikan kesempatan kepada yang lain. Saya belajar di dalam tugas ini, Anda tidak boleh main-main. Ada beberapa pemain kunci cedera, saya yakin pemain lain yang sekarang dipanggil akan menggunakan kesempatannya. 3 poin selalu penting, tentu saja jumlah pertandingan mulai sedikit, tetapi saya pikir pendekatannya sama seperti ketika saya datang jelang melawan Cina. Itu adalah pertandingan yang penting dan anak-anak mengatasi tekanan dengan baik. Kami tahu kami di posisi kedua dan punya kesempatan mengamankan tempat dengan kemenangan, ungkap Popovic.
Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membawa sejumlah orang kepercayaannya untuk masuk ke dalam staf kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Update terkini, pelatih asal Belanda itu menambah 6 orang Belanda sebagai gerbongnya untuk melatih skuad Garuda, sehingga total staf kepelatihan timnas Indonesia plus pelatih kepala Patrick Kluivert berjumlah 11 orang. Ini belum termasuk Jordi Cruyff yang bertugas sebagai technical advisor dan seorang dirtek yang ditunjuk nantinya. Jumlah ini lebih banyak ketimbang timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong. Di staf kepelatihan Sintayong terakhir hanya ada 8 asisten plus 1 analis. Itu pun sudah melibatkan Nova Arianto sebagai asisten pelatih lokal dan 2 penerjemah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan peran asisten pelatih lokal di skuad timnas Indonesia saat ini di era Patrick Kluivert? Ya, rencananya ada 2 pelatih lokal yang masuk ke tim kepelatihan Patrick Kluivert. Akan tetapi update terkini belum juga ditentukan kedua pelatih lokal yang dimaksud. Pemirsa, seperti yang sudah dikutipkan tadi oleh channel Kilas Bola ya, bahwasanya timnas Indonesia datang ke markas Sokros dengan tim mewah. Nah, pertanyaan saya atau mungkin mewakili dari para fans timnas Indonesia ya, apakah setelah ini skuadnya akan lebih mewah atau memang masih dalam proses sharing ya, maksudnya itu difilter lagi, dikerucutkan lagi, dicari lagi siapa yang paling sip, baru itu menjadi skuad utama. Mungkin seperti itu. Dan harapan saya serta harapan semua pecinta sepak bola Indonesia akan datang lagi pemain-pemain berkualitas. Dan ini tentunya harapan saya pribadi akan memompa kreativitas ataupun performa para pemain lokal untuk bisa bersaing dengan pemain keturunan. Nah, semoga dengan adanya seperti ini nih kompetitif ya, isinya itu saling berebut ya, katakanlah apa ya, menebar pesona seperti itulah, agar Patrick Kluivert bisa melirik para pemain lokal tentunya. Dan jangan lupa juga, jadi dalam situasi seperti ini tentunya dukungan dari para supporter mulai Sabang sampai Merauke itu harus tetap mengalir kepada semua pemain timnas Indonesia tanpa memandang lokal ataupun keturunan. Agar apa? Timnas Indonesia segera berjaya lolos ke putaran Piala Dunia bersama Jepang. Keren. Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan Anda semua terhibur, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.